Bab 5201. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Orang tua Labu berkata pada saat ini, kekuatan Pingzu secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada Changsu. Itu benar. 1 Yuan, Liang Yi, Sacai, 4 gajah. Ini adalah alam 4 gambar, yang telah dilebih-lebihkan. Betapa buruknya menanyakan alam 5 elemen, alam 6 harmoni, alam 7 bintang, alam 8 trigram, alam 9 istana, dan alam 10 penjuru. Bagaimana dengan Kaisar Daofu, yang lebih kuat dari Daowen? Jalan langit dan bumi yang diambil oleh alam Tao dan jalan langit dan bumi yang mendominasi alam sebenarnya merupakan dua tingkatan. Liangda Avenue menanyakan karakter Super Xiangjing. Saat ini, sepertinya dia akan menyerahkannya. Tiba-tiba, 100 mil jauhnya dari sini, cahaya terang membubung ke langit. Kemudian, saya melihat ada beberapa sosok di langit, bangkit dari tanah dan memainkan rumus Tao Yin berulang kali. Berbaring, Cixianhao tertegun dan berkata, sepertinya itu Shizu Feldspar Wuji. Shizu Feldspar tanpa medium. Bumi Pingzu diakui sebagai eksistensi terkuat. Dikatakan bahwa dia adalah sosok super di ranah Taoisme bintang 7. Di seluruh wilayah Pingzu, hanya pemimpin klan Lin Tianhuan yang dapat dibandingkan dengan si Wuji. Dikatakan bahwa Lin Tianhuan juga merupakan orang super kuat di alam bintang 7, tapi belum ada yang melihatnya. Bagaimanapun, kekuatan Lin Tianhuan di depan orang luar hanya menanyakan tentang 6 harmoni. Ada juga Lin Tianhuan, kepala keluarga Liu Yuanchu dan kepala Cixun Tianmen. Di sana, ada 5 penguasa teratas di Pingzu. Tampaknya mereka bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Ketika Li Changfeng melihat pemandangan ini, dia mendengus dingin, Baotai, situs bersejarah Pingzu ada di sini. Kita bertengkar, jangan jatuh ke tanganku di situs bersejarah itu. Dengan itu, Li Changfeng melambaikan tangannya dan membawa pergi semua murid Sekte Ciyu termasuk Seng Zhenxing. Aku takut padamu. Violentai mendengus dan melambaikan tangannya yang besar, dan Siong 17 ditarik ke sisinya. Bocah bau, Seng Zhenxing tidak bisa dibunuh. Sayang sekali, kata Baotai. Siong Siki bersenandung, lain kali, aku akan membunuhnya. Oke, Violentai melihat ke kejauhan dan berkata, sepertinya Mei Qingran sudah mati. Suezan datang dari mereka. Siong Seventen terkejut dan berkata, 3 leluhur lainnya juga ada di sini. Bagaimana menurutmu, Mei Qingran, kepala keluarga Tianhu berekor 7, juga merupakan kepala dari 4 sekte binatang. Dia adalah sosok dasi yang mewakili 4 sekte binatang. Dan pemakaman Aotian adalah kepala kera raksasa Titan. Sue Zanli adalah kepala keluarga burung api Suanyu. Kali ini, Yuan Shizong, Ciyumen, klan Batu, dan klan Lin, mana yang tidak mengalir. Jika kamu beruntung, manfaatkan kesempatan ini untuk menjadi orang kuat. Kamu telah menginjak-injak 7 pahlawan omong kosong Kingsu. Saya akan menjadi orang kuat di alam Tao dan Tuhan. Kita akan pergi. Kedua belah pihak segera pergi. Labu tua tampak sedih saat melihat pemandangan ini. Saat Seng Zhenxing dan Siong Siki bertarung, seseorang harus menghabisi betisnya. Sayangnya, kemunculan Badai Tai dan Li Changfeng menghalangi tabrakan antara kedua Tianjiao. Kalau tidak, dia pasti akan mendapat untung. Itu sangat disayangkan. Cixianhao tidak mempedulikan hal ini. Ayo, mereka pasti membuka larangan monumen Pingzu. Ayo pergi dan lihat. Ketiganya langsung berangkat. Belum lama ini, saya datang ke tempat sebelumnya. Pada saat ini, di bawah malam, batu-batu nokturnal dilempar ke udara, menerangi area sekitarnya seterang siang hari. Gunung yang mereka temukan sebelumnya langsung diledakkan. Bahkan di atas tanah, ada lubang yang lebarnya lebih dari 10 mil. Betapa kejamnya, Cixianhao bergumam, itu langsung meledak. Hewan liar yang mereka temui sebelumnya tidak dapat dikalahkan. Namun kali ini, dengan banyaknya orang yang bertanya, berapa banyak hewan liar yang menghalangi. Pada saat ini, seorang Tao bertanya kepada orang kuat itu, berdiri di udara, dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya di permukaan tubuhnya. Orang-orang ini berkumpul pada saat ini, yang benar-benar membuat orang merasa bahwa kekuatannya sangat besar. Klan Si Wuji, Si tanpa celah, Yuan Shizong, Liu Yuanchu, Kong Mengyu. 4 pintu binatang dan kepala dari 4 keluarga ada di sini. Keluarga Lin Tianhuan, Lin Kese. Ada juga kepala gerbang Ciyu, Langit Cixun,
kepala gerbang, gerbang kedua dan gerbang ketiga. Cixianhao berkata dan berkata, semuanya benar-benar ada di sini. Pada titik ini, labu tua itu menghancurkan Cixianhao dan bertanya, nama anak laki-lakimu yang lama adalah Cixianhao. Kepala Sekte Ciyu, Cisun Tian, tidak ada hubungannya denganmu. Apakah itu putramu? Cixianhao segera memarahi, ini anakku, aku masih bersembunyi di sini bersamamu. Bodoh, labu tua tidak meminta apapun, dan tutup mulut dengan getir. Saat ini, Pingzu tingkat atas benar-benar ada, dan semuanya muncul di sini. Ketika berita asli menyebar, para penguasa dari semua pihak tidak mempercayainya sama sekali. Namun setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan dan verifikasi, mereka dapat memastikan bahwa ini memang situs kuno Ping. Kebangsaan Ping, mantan penguasa Pingzu. Kini, siapa yang tidak peduli dengan reruntuhan dan situs bersejarah? Selama kelaparan, dunia runtuh. Sekarang dunia baru telah ditata ulang, dan terdapat terlalu banyak peninggalan kuno yang luar biasa di bumi. Saat ini, 5 kekuatan teratas, berdiri di udara, masing-masing memegang senjata Tao, dan napas mereka berputar, yang membuat orang tidak dapat melihat langsung ke arah mereka. Si Wuji, Liu Yuanchu, Lin Tianhuan, Patroli Langit Merah, Mei Qingran, dan 5 perwakilan Pingzu. Cixianhao menghela nafas, saudara Xie, pavilion Yunmu tidak lebih buruk dari yang lain. Orang tua Hulu segera membalas, kamu tahu kentut. Perlakukan aku, saudara Xie, rentangkan sayapnya dan terbang tinggi. Orang-orang ini harus berlutut. Cixianhao mendengar kata-kata itu dan menutup mulutnya. Labu tua memandang Muyun dan berkata sambil tersenyum, saudara Xie, abaikan dia. Saat kamu menjadi bos Pingzu, kamu harus memberiku beberapa keindahan dari keluarga Tianhu berekor 7 dan melayaniku dengan baik. Orang rubah selalu, pria sangat tampan dan wanita secantik bunga. Di udara, kepala klan yang mengenakan rok panjang bertubuh langsing dan langsing. Sayangnya, dia mengenakan kain kasa putih dan tidak bisa melihat wajah aslinya. Namun meski begitu, aroma menawan dari sekujur tubuh membuat kedua lelaki tua itu tak berani menoleh lagi. Siapa yang bisa menolak pesona klan rubah? Mu Yun sangat menyadari hal ini. Saat menghadapi Jewer, dia bekerja lebih keras dan tidak memiliki perlawanan dibandingkan wanita lain. Ini bukanlah kesukaan, melainkan ciri khas dari suku rubah itu sendiri. Sekalipun tubuh terkuras, pikiran masih memberitahu tubuh, tidak, kamu tidak lelah, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, 5 orang terkuat, dipimpin oleh lebih dari selusin penganut Tao, meminta orang-orang kuat di alam 4 gambar dan alam 5 elemen untuk bersama-sama mematahkan kutukan. Di bumi, gunung-gunung langsung hancur berkeping-keping. Di lubang yang dalam, ada portal melingkar dengan perubahan kuno dan simbol rumit yang tak ada habisnya. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia masih tetap eksis. Namun, 5 tuan, yang kuat melakukan yang terbaik, dan mantra ini tidak dapat menghentikan mereka. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh bumi bergema di seluruh dunia. Gerbang perubahan kehidupan kuno benar-benar hancur pada saat ini. Dan kemudian, di bawah bumi, di dalam pintu, ada gas berwarna hijau langit, muncul dari tanah. Gas beracun. Si Wuji tampan dan bertenaga, rambut panjangnya tidak berangin, dan tangannya membuat kesan satu demi satu. Udara hijau mengalir ke udara dan tidak menyebar. Pada saat ini, semua orang melihat gas hijau mengalir ke udara dan segera mewarnai langit menjadi hitam dan coklat. Ada burung-burung jelek yang lewat, langsung berubah menjadi patah tulang dan mati. Aku akan pergi. Ini sangat berbahaya, kata Cixianhao dengan ngeri. Tepat setelah gerbang situs bersejarah dibuka, terjadi ledakan gas beracun. Untungnya, mereka tidak terburu-buru pada awalnya, kalau tidak mereka akan langsung kentut. Meskipun situs bersejarah sangat menarik, Anda harus memiliki kehidupan untuk menerobosnya. Untungnya, Si Wuji dan Lin Tianhuan hadir. Kalau tidak, jika gas beracun itu menyebar sekarang, saya khawatir lebih dari separuh orang akan mati. Saat ini, Si Wuji melihat dunia. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke sini. Si Wuji berkata dengan dingin, hadirin sekalian, Raja Ping dan Raja Pingling sangat berkuasa. Saya pikir semua orang telah mendengar bahwa meskipun situs kuno kebangsaan Ping bagus, wilayahnya terlalu rendah. Jika Anda memasukinya, kamu tidak tahu cara mati. Jangan masuk ke bawah laut.
Tapi sekarang, semua orang melihat mulut yang terbuka. Siapa yang akan dibicarakan oleh Guan Xiuji? Situs bersejarah Pingzu. Kelima tuan itu makan daging. Baik juga bagi mereka untuk minum sup. Adapun orang mati, monumen apa yang lahir tanpa kematian? Melihat mata penuh semangat dari banyak seniman bela diri di empat arah, Lin Tianhuan berdiri tinggi di udara dan berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Saudara Si, sepertinya tidak ada gunanya mengatakannya." Si Uji menghela nafas dan berkata, "Lebih baik mengingatkan mereka agar mereka tidak mati sia-sia. Jika terlalu banyak kematian dan cedera yang disebabkan oleh situs bersejarah, itu juga berarti penurunan kekuatan Pingzu secara keseluruhan." Saat ini, Si Uji melihat ke arah mulut bumi dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Raja Ping, tetua, tidak terkalahkan sepanjang hidupnya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia tinggalkan di situs kuno Ping ini." Petik 2. Liu Yuanchu berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu apakah keterampilan guntur bebas skala telah diturunkan." Begitu kata, keahlian Wu Direi keluar, banyak penonton yang bertanya, semuanya terharu. Keterampilan tanpa guntur adalah keterampilan unik Raja Ping. Pada saat ini, labu tua itu berbisik, tidak ada keterampilan guntur yang kotor. Raja Ping memiliki keterampilan unik sepanjang hidupnya. Dia luar biasa, mungkin lebih kuat dari meteorisme. Labu tua tahu bahwa 5 jilid seni meteor telah diambil oleh Mu Yun. Dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak tahu bagaimana perkembangan kultivasi Mu Yun. Orang ini juga adalah pemimpin Pavilion Cloud. Berikan keterampilan ini kepada murid-murid Pavilion Awan. Kekuatan keseluruhan seni bela diri Pavilion Yun benar-benar kuat. Keterampilan guntur bebas skala, Mu Yun juga mengangguk. Faktanya, dia tidak datang untuk trik sulap kelas atas kali ini. Dia sekarang berlatih meteorologi dan sangat kuat. Senjata Tao, ada 3 senjata Tao kelas pedang surgawi Taisui, yang cukup untuk dia gunakan. Ketika dia mencapai alam Tao dan bertanya kepada Tuhan, dia hampir tidak bisa menggerakkan instrumen pedang Mingguang milik raja. Adapun ramuan kenaikan Tao, dia selalu mengandalkan pembunuhan, menelan, dan memurnikan, dan terus meningkatkan dirinya sendiri. Selain itu, jangan gerakkan pedang Raja Ming dan baju besi kuno naga Yuan. Hanya ketika dia mencapai ranah Raja Surgawi dari rumah Tao, dia dapat menggunakan kekuatannya secara maksimal. Seni meteorit juga dapat mendukung praktiknya hingga ke ranah Raja Surgawi Taoisme. Bisa dibilang kekurangannya adalah kurangnya skill pedang. Namun, seni meteor juga terkait dengan jurus ilmu pedang. Dia tidak terlalu pendek. Sekarang, perkembangan Cloud Pavilion tidak memiliki dan Dao, formula Tao, dan instrumen Tao dari kelas 1 hingga kelas 3. Inilah yang paling dia inginkan. Bahkan jika saya mendapat banyak batu Xingyuan, serta berbagai formula dan alat Tao terakhir kali, jumlahnya tidak terlalu banyak. Semakin banyak sumber daya yang dihancurkan, semakin cepat bawahannya meningkat, dan semakin kuat rasa memiliki. Sebagai pemimpin pavilion, Anda bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan bawahan Anda. Kekuatan pavilion awan bergantung pada akumulasi waktu. Segera, para pejuang klan batu, klan Lin, klan 4 binatang, Yuan Shizong, dan klan Chiyu masuk ke dalam gerbang. Kemudian datanglah pasukan utama kelas 1. Kemudian lebih banyak praktisi biasa masuk satu demi satu. Di antara mereka, ada beberapa tokoh besar budidaya tersebar yang bertanya tentang alam 1 Yuan, alam 2 instrumen, alam 3 bakat, dan bahkan alam 4 gambar. Mu Yun, lelaki tua hulu, dan Cik Xianhao juga berbaur dengan kerumunan dan memasuki gerbang antrian. Aliran waktu dan ruang, 3 sosok menginjak bumi. "Hai." Cik Xianhao terkejut dan berkata, "Ruang stabil telah dibuka. Ini adalah sesuatu yang bagus. Sekalipun itu adalah Kaisar Taoisme, tidak semua orang bisa melakukannya. Raja Ping layak menjadi raja. Mereka yang disebut raja adalah makhluk tertinggi di tingkat Raja Surgawi Daofu. Orang yang mencapai langkah ini, di seluruh alam semesta, termasuk dalam kategori yang terkuat di langit dan bumi. Di dunia baru saat ini, hal ini bahkan lebih jarang terjadi. Meski di masa banjir dan kelaparan, banyak orang hebat yang mungkin belum meninggal. Tapi sekarang, semua jenis orang besar sudah pulih. Banyak di antara mereka yang belum mencapai puncaknya, namun berupaya untuk pulih secepatnya. Labu tua mengeluarkan sekop emas kecilnya dan mulai menggali. Dunia luar angkasa ini sangat kokoh. Labu tua berkata dengan serius, pasti ada hal-hal baik yang dilestarikan sejauh ini.
Bagi orang tua hulu, menjelajahi situs bersejarah tidak akan ada artinya jika bukan karena harta karunnya. Era ini cocok untuk orang tua hulu. Pasalnya, monumen peninggalan masa banjir dan kelaparan terkubur di antara langit dan bumi. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Muyun kemudian berkata, kamu adalah pemburu harta karun yang baik. Mulailah penampilanmu. Labu tua mengangguk. Dengan telapak tangannya, sebuah toples tembikar muncul. Toples tembikar membuka segelnya dan terdengar suara mendengung. Lebah kecil, Cixianhao menggaruk janggutnya dan berkata sambil tersenyum, jadi kamu suka minum madu. Minumlah palu otakmu, potongan labu tua, patung pasir ini. Jangan repot-repot berdebat dengannya. Orang tua labu itu segera berkata, ciumlah lebah beras. Ini adalah sejenis hewan liar. Ia sangat kecil dan memiliki persepsi yang tajam tentang bahan-bahan alami dan kekayaan bumi. Pencuri labu tua itu memandang Muyun dan berkata, terima kasih, saudaraku. Katakanlah dulu, aku harus mendapat bagian dari harta itu. Sebelumnya, kedua pria itu punya lubang di Muyun, dan mereka juga menyesal. Saya tidak bisa melepaskan hal-hal misterius di dunia, tapi saya yakin orang tua itu tidak bisa menerimanya sekarang. Jadi begitu. Kemudian, Pak Tua Hulu melepaskan nasi yang berbau lebah. Benda tua ini, penuh dengan hal-hal aneh. Muyun sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Hanya bukan secangkir teh. Hei, kita beruntung. Labu tua berkata sambil tersenyum, ikut aku, ikut aku. Orang tua hulu segera membawa Muyun dan Cixian untuk mengumpulkannya, dan pergi ke satu arah menyusuri bumi. Namun untuk sesaat, bumi di depan, sepotong reruntuhan, penuh dengan nafas perubahan zaman kuno, muncul dalam penglihatan ketiganya. Anak baik, bagus. Cixianhao tidak bisa menahan tawa dan berkata, Labu tua, kamu punya beberapa keterampilan. Hentikan, itu sifatnya. Ketiganya berdiri di antara reruntuhan. Ada tembok rusak, loteng runtuh, istana dan ubin di mana-mana. Sayang sekali rusaknya terlalu keras. Orang tua labu itu berkata begitu, dan dia sudah mengerutkan pantatnya dan mulai mencari. Muyun juga mencari di antara reruntuhan di mana-mana. Tidak perlu terburu-buru mencari harta karun. Ini terutama untuk menemukan beberapa informasi berharga, yang juga bagus. Dan bau lebah beras datang ke sini tanpa alasan. Cixianhao juga mengikutinya. Dia mengambil reruntuhan itu dan mulai mencarinya. Setelah sekian lama, tidak memperoleh apapun, namun karena penuh keinginan yang besar akan harta karun tersebut, lelaki tua hulu tetap bersabar dan mencari reruntuhannya. Tapi Cixianhao jatuh ke satu sisi, meminum seteguk anggur dan menghela nafas, lebih marah, kapan kamu menemukannya? Kubilang, saat pertama kali kita masuk ke sini, pasti ada yang utuh di situs kuno Ping ini. Kenapa menatap reruntuhan ini? Orang tua labu itu memotong palu otak yang luar biasa, tahu kentut. Di sisi lain, Muyun berkata, di tempat bersejarah manapun, bahkan di reruntuhan, mungkin ada harta karun. Tentu saja, kemungkinannya lebih rendah. Namun, jika beberapa catatan kuno diturunkan, itu dapat membantu kita memahami tempat ini dengan lebih cepat. Muyun berkata dengan serius, bagaimana Raja Ping meninggal di masa lalu. Mengapa warga negara Ping binasa? Masuk akal bahwa jika Raja Ping meninggal, warga negara Ping tidak akan binasa seperti ini. Pasti ada lebih dari satu Raja Ping di alam Raja Surgawi Daofu. Bagaimana dengan tokoh Raja Surgawi Daofu lainnya? Cixianhao merasa masuk akal dan mengangguk. Labu tua memotong tenggorokannya dan berkata, Saudara Xie, apa yang kamu bicarakan omong kosong dengannya? Saya pikir orang tua ini ada di sini untuk menghitung seberapa baik kerja sama kita. Terakhir kali di Changsu, itu, benar, usir saja dia. Mendengar ini, Cixianhao merasa tidak senang. Labu tua, jangan meremehkan orang. Aku kuat, kamu pasti membutuhkanku. Muyun mau tidak mau merasa sedikit bingung. Kedua lelaki tua ini akan bertengkar begitu mereka benar-benar berbicara. Itu hanya dua wanita muda yang cantik, tetapi dua pria tua yang jahat tidak lelah di usia tua. Dan saat itu juga, di kejauhan, di bumi, ada 4 sosok yang berkumpul. Keempat sosok itu tetap cepat, dekat dengan reruntuhan, berhenti satu demi satu, berdiri di ketinggian lebih dari 10 kaki, menghadap ketiga di bawah. Siapa kamu? Seorang pemuda terkemuka bertanya langsung. Ia tinggi dan lurus, bersemangat, dan mengenakan pakaian dengan tanda-tanda yang jelas. Klan Lin,
Labu tua tidak berkata apa-apa. Cixianhao juga mengabaikannya. Mu Yun memandang mereka berempat dan berkata sambil tersenyum, "Saya Xie King. Ini hanya perbaikan yang tersebar." "Si King." Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, "Saya belum pernah mendengarnya. Izinkan saya bertanya, tapi apa yang Anda temukan di sini?" Mu Yun segera menggelengkan kepalanya. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu bertanya, jawabannya adalah, gelengkan kepalamu." Mu Yun tercengang. Menggelengkan kepala berarti tidak mengerti. Mu Yun tersenyum. Pemuda itu semakin terkejut. "Apa kamu tidak tahu aku dari keluarga Lin? Ada apa jika kamu dari keluarga Lin?" Mu Yun hanya menganggap itu lucu. "Bagus, bagus, menarik. Saya tidak takut mati." Kata-kata pemuda itu jatuh, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia meraihnya langsung ke arah Mu Yun. "Itu dia." Mu Yun juga sedikit terkejut. Kekuatan Tao di tubuhnya menggelinding dan juga ditepuk dengan satu telapak tangan. Semangat mendominasi terintegrasi. Kemudian, di dalam tubuh Mu Yun, kekuatan Tao sepertinya mengandung gas bintang, dan gas pembunuh yang kuat keluar. Telapak tangan meteor, telapak tangan ke telapak tangan. Batalkan tabrakan, raungannya pecah. Pada saat ini, pemuda itu terkejut di dalam hatinya, tubuhnya mundur beberapa langkah, dan matanya menatap Mu Yun di bawah dengan takjub. "Saudara Yu Cheng, kamu baik-baik saja." Tiga lainnya juga tercengang. "Saudara Yu Cheng, apakah kamu menderita kerugian?" Lin Yu Cheng memandang Xie King di depannya, matanya tertegun. "Itu Lin Yu Cheng dari kewarganegaraan Lin." Cixianhao segera berteriak, "Saudara Xie, orang ini adalah Lin Yu Cheng, salah satu dari 7 pahlawan di Pingsu." "Hati-hati," sepatah kata terucap, dan Cixianhao bergegas keluar puluhan mil jauhnya karena takut terpengaruh. "Kamu orang tua, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain berlari?" Labu tua mengutuk dan menawarkan perisai perunggu kuno untuk melawan di depannya. Lin Yu Cheng memandang Mu Yun dan mencibir, pantas saja dia begitu sombong, ternyata dia percaya diri. Kebanggaan, Mu Yun benar-benar terhibur. Dia tidak menyukai orang berkebangsaan Lin. Tapi orang ini datang untuk bertanya, dan dia menjawab dengan baik. Hanya saja, Lin Yu Cheng menanyakan apa yang mereka temukan. Dia menggelengkan kepalanya, dan Lin Yu Cheng mengira dia tidak menghormatinya. "Saya tidak tahu siapa yang sombong. Xie King, ini hanya perbaikan biasa." "Mati." Dengan marah, Lin Yu Cheng menggoyangkan telapak tangannya dan meraihnya ke arah Mu Yun lagi. Mu Yun, yang sudah memusuhi kewarganegaraan Lin, tidak akan membiarkannya pergi saat ini. "Tepat pada waktunya, ajak kamu memverifikasi seni meteorku. Bagaimana dengan kekuatanku?" Tubuh Mu Yun membubung ke langit, dan kekuatan Tao-nya bergulir di tubuhnya, mengandung kekuatan bintang yang murni dan kuat. Rahasia seni meteor adalah melibatkan integrasi dan pengendalian kekuatan langit dan bintang, yang sesuai dan melengkapi kekuatan Taoisme. Mu Yun telah berada di Sekte Tianfeng Changzhou selama beberapa tahun. Dia tidak mendiskusikan misteri tubuh manusia dengan wangsinya setiap hari dan menikmati suara seruling putrinya. Dia telah berlatih seni meteor siang dan malam. Sekarang, buat Lin Yu Cheng marah, tepat. Salah satu dari 7 pahlawan Pingsu. Daohai 9 puncak. Bahkan jika dia adalah Daohai Liu Zong, dia tidak takut. Saat itu, keduanya bertengkar. Cixianhao tidak tahu di mana harus bersembunyi saat ini. Orang tua hulu itu memegang perisai dan tidak takut jika 3 orang lainnya menyerangnya. Mu Yun dan Lin Yu Cheng saling menyerang seperti ini. Telapak tangan meteor. Sekali lagi, kekuatan Tao yang melonjak di tubuh Mu Yun dikombinasikan dengan ki bintang dan dimuntahkan. Bagaimanapun, Lin Yu Cheng adalah salah satu dari 7 pahlawan di Pingsu. Dia adalah puncak Daohai. Menolak Daowen bukanlah masalah. Namun saat ini, saat bertemu dengan Mu Yun, ia selalu ditekan oleh Mu Yun. Semua serangan ditentang oleh Mu Yun. Hal ini membuat Lin Yu Cheng semakin marah. Alasan kenapa dia sombong adalah karena dia punya modal sombong. Namun saat ini, perbaikan biasa yang tidak diketahui telah membuatnya tidak bisa membodohi dirinya sendiri. Saatnya membunuh. Formula pembunuhan tanpa kata-kata. Tidak hidup. Lin Yu Cheng membengkokkan jarinya dan menjentikkannya. Dalam kehampaan, kekuatan Tao berkumpul dan berubah menjadi pusaran. Ada kekuatan mengerikan untuk melahap segalanya, seolah-olah termasuk Mu Yun. "Ambil pukulan dariku." Tinju meteor. Telapak tangan Mu Yun terkepal erat,
dan tubuhnya dibombardir oleh kombinasi kekuatan Tao yang menakutkan dan Ki Bintang. Instan, kekuatan Tao yang mengerikan meledak dari dua tubuh manusia, dan kemudian bertabrakan satu sama lain, merobek kekosongan langit dan bumi, dan benar-benar menghancurkan tanah yang sudah menjadi reruntuhan di bawahnya. Aduh, Labu Tua menghela nafas saat melihat pemandangan ini. Hati-hati, ini mungkin menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Reruntuhannya dihancurkan lagi, dan sosok Cixian Hao terkikis. Palung tidur, kejam sekali. Cixian Hao bergegas menemui lelaki tua hulu. Saudaraku, bersama-sama, gulung anak sapi, siapa saudaramu, benda pemukul otak. Setiap telapak tangan dan kepalan tangan Mu Yun penuh dengan momentum yang luar biasa. Jika digantikan oleh Jenderal Dao Hai Jiuxiong, dia akan ditembak mati. Sebagai salah satu dari 7 pahlawan Pingzu, Lin Yucheng sangat kuat. Tapi, lalu kenapa? Tiba-tiba, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan napasnya keluar. Memotong. Saat pedang ditebas, cahaya Tai Sui Tianjian mengembun dan pedang Qi yang tak berujung mengaum, langsung membungkus tubuh Lin Yucheng. Boom! Raungan yang dalam dan ledakan total. Sesosok terbang mundur. Itu Lin Yucheng. Tapi sekarang Lin Yucheng berlumuran darah dan tampak menyedihkan. Sosok Mu Yun terus mengikutinya sebelum dia melangkah mundur jauh. Kemarilah. Begitu Mu Yun meraih telapak tangannya, Lin Yucheng tanpa sadar mendekati Mu Yun. Mengepalkan tangan dan Mu Yun langsung memukulnya. Pipi, puff, Lin Yucheng membengkak dan seteguk darah muncrat. Kamu berkewarganegaraan Lin, hebat, berpura-puralah berada di depanku. Ada apa dengan kepalaku? Senang menjawab pertanyaanmu. Bang bang, Mu Yun memukulnya dengan satu pukulan, dan Lin Yucheng sudah lama terdiam. 3 orang lainnya, entah kapan, sudah kabur. Sampai akhir, Mu Yun melemparkan Lin Yucheng, yang seperti ikan mati, langsung ke tanah. Luar biasa, saudara Xie tidak terkalahkan. Orang tua Cixian Hao dan Hulu baru saja keluar. Cixian Hao menendang Lin Yucheng ke tanah dan tidak bisa menahan tawa. Saudara Xie, ya, 7 pahlawan di Pingzu semuanya adalah tokoh teratas generasi muda di Pingzu. Lin Yucheng telah dibagi menjadi 3 dan 5 oleh 2. Labu tua itu membuka mulutnya. Apalagi yang bisa dilakukan orang ini selain menyombongkan diri. Pada saat ini, Mu Yun mengambil Lin Yucheng dan meraihnya dengan telapak tangannya. Lin Yucheng menghilang. Zhu Tiantu ada di dunia. Di bawah pengawasan Panguling, Jian Liangji bekerja keras untuk merebut kembali wilayah Zhu Tiantu. Lin Yucheng jatuh dari langit. Sebuah suara terdengar dan berkata, Trenggiling, biarkan orang ini bekerja sama. Ya, Panguling yang sedang bermeditasi bangkit dan langsung menarik Lin Yucheng yang setengah mati. Saat ini, Jian Liangji tercengang saat melihat Lin Yucheng dan berkata, Lin Yucheng, Lin Tianjiao, Lin Yucheng, salah satu dari 7 pahlawan Pingzu. Apakah Mu Yun tertangkap? Panguling tidak peduli dan langsung berkata, beritahu dia cara bekerja. Jian Liangji buru-buru mengangguk. Di sini, Anda tidak dapat melarikan diri dan melawan. Hanya bekerja keras, atau mati. Tapi Jian Liangji, sebagai seorang jenius di Ciyumen, tidak ingin mati. Dia sedang menunggu kesempatan. Ini pasti dunia senjata ajaib Mu Yun. Selama Mu Yun mati, dia bisa melarikan diri suatu hari nanti. Lin Yucheng, bagaimana kabarmu, Lin Yucheng? Jian Liangji terus menepuk pipi Lin Yucheng. Perlahan, Lin Yucheng, bangun, melihat dunia di mana Anda berada, mata Anda bingung. Di mana ini? Lin Yucheng mengerutkan kening, tetapi segera, ketika dia melihat Jian Liangji, Lin Yucheng tercengang. Jian Liangji, kamu belum mati. Jian Liangji menghela nafas dan berkata, ini adalah senjata ajaib Mu Yun. Di dunia ini, kita di penjara. Mu Yun, Lin Yucheng bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana dengan Xie Qing? Xie Qing apa? Lin Yucheng tercengang. Tanah reruntuhan. Mu Yun, Cixian dan Hulu berdiri berdampingan, melihat kehancuran di depan mereka. Itu reruntuhan. Sekarang bagus. Benar-benar hilang. Gumam Cixian Hao. Siapa yang bilang? Pada saat ini, lelaki tua labu itu menutup mulutnya dan berkata, ini menarik. Kamu tidak menemukannya. Itu adalah sesuatu yang menggunakan tongkat otak. Dengan itu, lelaki tua itu sampai di reruntuhan, tanah yang tenggelam. Di tanah yang tenggelam, tanahnya retak-retak, di dalamnya terdapat cahaya darah yang redup, terkadang terang dan terkadang gelap.
Apa ini? Labu tua mengerutkan kening. Mu Yun dan Qi Xianhao juga datang saat ini. Ketiga pria itu menatap cahaya di bawah celah itu, saling memandang, dan segera mulai melakukannya. Mu Yun menebas dengan pedang, dan retakan di tanah terbuka. Ini adalah bumi yang tenggelam. Saat ini, secara bertahap tenggelam. Cahaya darahnya juga terang. Melihat pemandangan ini, ketiga orang itu tampak tercengang satu demi satu. Menarik. Ketika tanah runtuh dan tanah pecah jatuh, di bawah bumi, cahaya berdarah menyelimuti dan tidak dapat melihat pemandangan dengan jelas. Apakah kamu akan pergi? Xianhao bertanya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan anak harimau tanpa masuk ke sarang harimau? Ayo pergi. Mu Yun melompat dalam-dalam. Tapi saat itu, lelaki tua Xianhao dan Hulu berdiri di tepi tanah yang runtuh dan tidak turun. Tiba-tiba, darah itu jatuh ke awan dan terbalik. Tenda darah ini, yang memiliki kekuatan untuk menembus denyut jantung, menyebabkan ki dan darah di tubuh Anda terombang-ambing. Seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan Tao, yang berubah menjadi penghalang tak kasat mata untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi itu tidak ada gunanya. Mu Yun kemudian mengumpulkan baju besi kuno Yuanlong untuk melindungi dirinya, yang membuatnya merasa lebih baik. Tubuhnya tenggelam, namun ketinggian 100 kaki adalah saat telapak kaki menginjak tanah. Saat ini, saya baru saja melihat istana bawah tanah di sekitar saya. Namun semua istana dan istana ini telah dipotong setinggi di atas posisi tengah, hanya menyisakan fondasinya saja. Di atas kepala, kabut darah masih tersisa. Labu tua dan Xianhao tidak masuk. Dua barang tua yang rusak ini. Mu Yun memarahi pelan. Jelas sekali, kedua orang tua itu khawatir akan bahaya. Mereka tidak melompat ke bawah pada kali pertama. Dan saat itu juga, Saudara Xie, apakah ini aman? Suara labu tua terdengar. Saudara Xie, apakah kamu masih hidup? Xianhao juga berkata. Suara mereka cerah, tapi Mu Yun mendongak, tapi dia terlalu malas untuk menjawab. Berjalan di antara fondasi istana, Mu Yun melihat dari waktu ke waktu bahwa meskipun bagian atas istana ini terpotong, fondasinya tingginya lebih dari satu orang, tetapi beberapa benda tetap dipertahankan di beberapa loteng dan istana. Beberapa kotak brokat ditumpuk di sudut istana. Ada juga banyak perangkat Tao yang dilarang oleh rune. Di sini mungkin terdapat rumah harta karun kebangsaan Ping di masa lalu. Namun, kebanyakan dari mereka adalah perangkat Tao kelas 1, pil Tao, formula Tao, dan sebagainya, yang nilainya kecil. Apalagi banyak loteng yang pasti punya 2 atau 3 lantai, tapi terputus tanpa bekas. Namun, meski begitu, Mu Yun adalah 0, dan telah mengumpulkan ratusan perangkat Tao, pil, formula, dan sebagainya. Sekalipun itu sebuah produk, itu juga sangat berguna untuk Cloud Pavilion saat ini. Saat itu, dua suara kosong terdengar. Orang tua Xianhao dan Hulu tidak bisa menahan diri untuk tidak turun. Terima kasih, saudaraku. Kamu baik-baik saja. Kalau begitu kami meneleponmu, kenapa kamu tidak menjawab? Kedua pria itu memandang Mu Yun dengan ekspresi cela di wajah mereka. Mu Yun terlalu malas untuk berbicara dengan dua bajingan tua itu. Saudara Xie, apakah kamu menemukan sesuatu? Labu tua menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Tidak, labu tua tampak mencurigakan. Tentu saja tidak. Maka, labu tua itu segera mulai dicari. Tak lama kemudian, lelaki tua labu itu juga menemukan beberapa perangkat Tao, dan Dao, rumus Tao dan sebagainya, hampir semuanya kelas 1. Tapi labu tua tidak pernah pilih-pilih, dan semua penghasilannya. Mu Yun juga mulai mencarinya. Xianhao mengikuti mereka, tampak seperti ahli di luar dunia. Orang tua Hulu, saudara Xie adalah kepala pavilion. Dia mengembangkan sebuah pavilion. Orang dapat menggunakan alat, formula, dan pil kelas 1 ini. Kamu sudah tua, setidaknya itu adalah alam dewa laut. Kamu adalah ahli formula Tao dan ramuan Tao. Apakah kamu masih bersemangat? Tapi si labu tua Po memarahi, kamu tahu kentut, jangan berbunyi bip jika kamu tidak mau. Ketiganya mencari sepanjang jalan dan masuk jauh ke dalam. Hingga akhirnya, loteng istana di bagian belakang tidak memiliki apapun yang bagus kecuali beberapa perabotan. Mereka bertiga berada di bawah tanah dan terus berjalan jauh di sepanjang loteng istana yang setengah terpotong. Kebangsaan Ping, yang juga merupakan kebangsaan terbesar pada tahun-tahun itu, bagaimana bisa dihancurkan? Labu tua menghela nafas, saya tidak tahu apakah masih ada sosok Kaisar Daofu yang masih hidup.
Diam, Mu Yun memarahi, apakah kamu tidak takut mati? Tanah Changsu, di antara daerah terlarang utama dan situs bersejarah, seperti Xingtang, Sekte Pedang Tianzhao, dan Chang Tianzong, terdapat Tianjun Tao yang masih hidup. Seandainya ada juga, yang benar-benar menyodok sarang lebah. Mu Yun tidak berpikir dia bisa seberuntung itu setiap saat. Saya tidak tahu bagaimana harus mati jika saya diawasi oleh Kaisar Taoisme. Orang tua hulu memandang Cik Xianhao dan bertanya, bukankah kamu dari Pingsu? Dia berkata, orang besar apalagi yang ada di Pingsu selain Raja Pingling di masa lalu. Cik Xianhao bergumam, sudah bertahun-tahun, siapa tahu. Hal-hal yang tidak berguna, aku tahu sesuatu, kata Cik Xian. Seperti di keluarga Ping, Raja Ping sangat terkenal, beberapa saudara laki-laki dan perempuannya juga merupakan tokoh besar Raja Surgawi dari rumah Tao. Apa? Ping Lingfeng, Ping Haotian, Ping Wenxing, Ping Jianxing, Ping Yun Xiao. Ini juga merupakan tokoh pilar kebangsaan Ping. Labu tua tersenyum dan berkata, bagaimana Pingsu itu binasa? Tentu saja ini perang 18 dewa. Qi Xianhao secara alami berkata, 100 juta tahun yang lalu, perang 18 dewa dimulai, dan bencana kapur Yuan dimulai. Pihak mana yang bisa bertahan? Semua Raja Surgawi Daofu harus bertarung. Aduh, Qi Xianhao menghela nafas, perang itu sebenarnya. Apa itu Kaisar Ilahi? Semuanya adalah semut mol, yang benar-benar tercermin dengan tajam dan jelas. Mu Yun dan Labu Tua mengangguk satu demi satu. Dampak bencana Yuan terlalu besar. Dunia langit dan bumi serta dunia para dewa besar runtuh satu demi satu. 100 juta tahun, dunia baru-baru saja bersatu kembali. Para dewa besar, mereka yang tidak memiliki surga, dan kekuatan tertinggi yang tidak memiliki surga dan lingkungan, mati dan terluka. Bahkan sekarang, para dewa besar belum berada di puncak. Namun, semua makhluk di dunia baru menebak dan membayangkan. Jika dunia baru, di bawah Sintiandi, 18 dewa, kembalikan puncaknya. Jadi, akankah perang kedua 18 dewa dimulai? Pada saat itu, mereka akan menjadi semut lagi, dan mereka tidak dapat hidup atau mati sendiri. Banyak hal yang tidak bergantung pada kita. Cik Xianhao berkata sambil tersenyum, meskipun matahari dan bulan runtuh dan gunung serta sungai terbalik, setidaknya dia masih hidup, dia harus berpikir untuk bangkit dan menjadi kuat. Hanya dengan cara ini kita bisa selamat dari pecahnya perang. Labu tua itu tertawa dan berkata, lupakan saja, kamu tidak punya semangat juang. Jika kamu memiliki semangat juang, kamu memilikinya. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan langsung bertengkar. Hentikan. Tiba-tiba, Mu Yun berkata, dengarkan. Cik Xianhao dan Labu tua berhenti satu demi satu. Di depan kami, di antara fondasi loteng dan istana terbuka tak berujung, terdengar rengekan samar. Suara apa itu? Entahlah, seperti angin. Ketiganya berhati-hati dan menuju ke depan. Namun, sebuah lubang yang dalam muncul di belakang istana yang berjarak lebih dari 10 mil jauhnya. Di lubang yang dalam, ada seekor naga tergeletak di atas piring. Hanya saja naga tersebut hanya tersisa kerangkanya saja. Meski begitu, kerangka yang tergeletak di dalam lubang tersebut terlihat panjangnya ribuan kaki. Saat ini, kepala naga dibangun di tepi lubang setinggi 100 kaki. Naga mati. Labu tua memandangi lunasnya dan hampir melompat kegirangan. Sebagai salah satu dari 10 protos kuno, klan naga begitu kuat dalam beberapa tahun terakhir. Klan naga, ribuan cabang, yang tersebar penuh bintang, yang berkumpul adalah api. Labu tua mendekati lunas dan mengikis bubuk dengan hati-hati. Kemudian dia mengeluarkan beberapa gadget dan mengaduknya lama-lama. Labu tua berseru di wajahnya, ini adalah naga dewa yang kekuatannya telah mencapai puncak wilayah Daowen Sifang. Seharusnya itu adalah denyut nadi naga Taiguyan. Taigu Yanlong, Mu Yun tercengang. Apa masalahnya? Cik Xianhao dan Hulu memandang Mu Yun dengan rasa ingin tahu. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dalam beberapa tahun terakhir, hal itu terjadi di dunia. Klan naga juga memiliki ratusan cabang di kerajaan naga. Yang paling kuat, 10 keluarga naga. Naga langit berwarna-warni, naga emas bercakar 5, naga hantu Taiksu, naga Jeuyuyin, naga gemetar laut, naga tulang Taichu, naga ajaib darah, naga Taiguyan, naga api penyucian, dan naga hantu jurang. Di antaranya, ada Taigu Yanlong. Saat itu,
Muyun hanya merasa bahwa 10 keluarga naga itu sangat kuat dan mengerikan. Sekarang, berbeda pandangan dan berbeda pemahaman. Dunia Changlan lebih seperti versi kecil dari dunia langit dan bumi yang dibuat oleh Li Changlan. Saat itu, Perang Changlan. Seperti naga, Phoenix, Titan, dan kelompok etnis besar lainnya semuanya dibawa pergi oleh Protoss asli di dunia baru. Mereka telah membangun bakat mereka sendiri di dunia Changlan. Orang-orang yang meninggalkan Changlan dan pergi ke dunia baru pasti akan menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Di antara 10 keluarga naga, ada banyak teman lamanya. Xie Qing dan Kei Weiwei tidak diragukan lagi adalah yang paling penting baginya. Kini, ribuan tahun telah berlalu. Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Di dunia baru, apakah Anda terbiasa atau tidak? Keluarga Yanlong kuno juga kuat di masa banjir dan kelaparan. Mereka sangat kuat di semua pembuluh darah keluarga Shenlong. Pada saat ini, Qi Xianhao berkata sambil tersenyum, ini adalah naga Taigu Yan di tingkat puncak wilayah Daowen Sifang. Apakah kita terbagi?